Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kita berpikir bagaimana rasanya punya semangat untuk bekerja, tapi tidak ada kesempatan? Itulah yang dirasakan oleh jutaan orang di Indonesia yang mengalami pengangguran. Sebelum membahas lebih lanjut, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adanur Afif dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2024 kelas A. Dan bayangkan jika satu dari setiap 10 orang di sekitar kita tidak memiliki pekerjaan, bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak bisa. Itulah realita yang kita hadapi hari ini. Pengangguran bukan hanya masalah individu, tapi sebuah tantangan sosial dan ekonomi yang berdampak pada kita semua. Maka, hari ini mari kita bahas bersama tentang fenomena pengangguran secara menyeluruh dan juga mendalam. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan tentang apa itu pengangguran, kategori pengangguran, data pengangguran terbaru, dan cara menanggulanginya dan juga dampak terhadap ekonomi terusnya di Indonesia ini. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu apa sih pengangguran? Secara umum, pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang masuk dalam usia kerja tidak sedang kerja, namun aktif mencari pekerjaan dan siap untuk bekerja kapan saja. Orang yang termasuk pengangguran biasanya memiliki potensi dan kemampuan, namun belum mendapatkan kesempatan untuk menggunakannya di dunia kerja. Contohnya seperti seorang lulusan baru yang sudah menyebar lamaran ke berbagai perusahaan, tapi belum juga mendapat panggilan kerja, atau juga buruh pabrik yang terkena PHK dan sedang mencari pekerjaan baru. Dan masuk juga ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang kategori pengangguran. Ternyata pengangguran itu tidak hanya satu jenis. Dalam ekonomi dikenal beberapa jenis, diantaranya yang pertama pengangguran terbuka, yang dimana tidak punya pekerjaan dan sedang mencari kerja. Contohnya lulusan baru yang sedang melamar pekerjaan. Dan yang kedua, setengah pengangguran, yang dimana ia bekerja kurang dari 35 jam per minggunya dan ingin kerja lebih banyak. Contohnya buruh harian yang kerja 2-3 hari saja per minggu. Dan yang ketiga, pengangguran musiman, yang bekerja hanya di musim tertentu. Contohnya seperti petani saat musim panen saja, atau tempat wisata yang dimana ramai hanya saat liburan saja. Dan yang keempat adalah pengangguran struktural, yang terjadi ketika teknologi atau perubahan ekonomi. Contohnya tukang ketik mesin di zaman dulu yang tidak dibutuhkan lagi zaman sekarang karena adanya komputer. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, pengangguran friksional, yang dimana terjadi karena orang pindah kerja atau baru lulus. Contohnya mahasiswa yang baru lulus dan sedang mencari kerja. Dan selanjutnya beralih ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang data pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau bisa disingkat BPS, kita bisa lihat di bulan Februari 2025, yang dimana tingkat pengangguran terbuka atau TPT mencapai hingga 4,76% dan jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Dan kita flashback ke tahun sebelumnya, di bulan Agustus 2024, TPT atau tingkat pengangguran terbuka mencapai 4,91% dan jumlah pengangguran 7,47 juta orang. Dan di tahun sebelumnya juga, 2023, di bulan yang sama, bulan Agustus, TPT-nya mencapai 5,32%, yang artinya selama setahun terakhir tingkat pengangguran menurun, yang menunjukkan adanya perbaikan meskipun jumlah absolut pengangguran masih tetap tinggi. Dan selanjutnya beralih lagi ke pembahasan yang keempat, tentang bagaimana sih cara
penanggulangannya pengangguran. Apa yang bisa dan telah dilakukan untuk mengatasi ini? Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja. Seperti program Kartu Prakerja telah membantu jutaan orang mendapatkan pelatihan dan juga keterampilan baru. Dan yang kedua, pengembangan UMKM, yang dimana pemerintah memberikan bantuan modal dan pelatihan untuk mendorong usaha kecil tumbuh dan menyerap tenaga kerja orang lokal. Dan yang ketiga, perluasan lapangan kerja melalui Melalui proyek karya yang diutamakan atau terutama di sektor infrastruktur. Pemerintah memperkerjakan masyarakat lokal dalam membangun jalan, imigrasi, dan juga jembatan. Dan yang keempat, kemitraan dunia usaha dengan pendidikan, yang dimana link and match antara sekolah vokasi dan industri. Agar Agar lulusan langsung terserap pasar kerjanya. Dan yang terakhir, yang kelima, digitalisasi dan juga ekonomi kreatif, agar mendorong generasi muda dan bisa memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pekerjaan sendiri, seperti menjadi content creator, freelancer, ataupun membuka usaha online. Dan lanjut ke pembahasan yang kelima, yang terakhir ya, yaitu dampak pengaruh terhadap ekonomi dan mengapa kita harus peduli. Dampak negatifnya adalah dapat menurunnya daya beli masyarakat hingga konsumsi turun dan membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Dan yang kedua, bisa menyebabkan bertambahnya beban negara karena bantuan sosial akan terus meningkat dan pajak akan menurun. Dan yang ketiga, menyebabkan meningkatnya potensi kejahatan akibat tekanannya ekonomi. Dan yang kelima, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem sosial dan pemerintah. Dan di sisi lain juga ada dampak positifnya jikalau ditangani dengan baik. Yang pertama, bisa mendorong inovasi karena orang terdorong untuk berwirausaha. Dan yang kedua, bisa menjadi dorongan untuk reformasi sistem pendidikan dan juga tenaga kerja. Dan bisa kita lihat dalam contoh nyatanya, ada seorang lulusan SMA di desa mengikuti pelatihan Kartu Prakerja, belajar desain grafis, lalu membuka jasa desain secara daring. Kini pun ia mendapatkan penghasilan bahkan dari luar negeri. Dan di sisi lain juga, ribuan warga di desa NTB dipekerjakan dalam proyek pembangunan jalan desa melalui program Padat Karya. Hasilnya yang menghasilkan infrastruktur membaik, pendapatan warga juga dapat meningkat. Dan mungkin dari seluruh pembahasan kita di video ini tentang pengangguran terhadap ekonomi, bahwa pengangguran bukanlah akhir dari cerita seseorang, tapi sinyal bahwa sistem perlu diperbaiki. Indonesia sudah berada di jalur yang benar dengan menurunnya tingkat pengangguran dari tahun ke tahun. Namun perjuangan belum selesai. Kita semua punya peran baik sebagai individu, pengusaha, pelaku pendidikan, maupun bagian dari pemerintah untuk menciptakan Untuk menciptakan teknologi yang inklusif dan lapangan kerja yang bagus atau luas. Mari kita dukung setiap usaha menciptakan lapangan kerja, karena satu orang bekerja, maka satu keluarga sejahtera. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kali ini bisa membuka wawasan luas kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.